سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kemarin kita sudah menjelaskan yaitu masalah turubul mani dan zawalul mani. Sekarang di halaman 47 kita akan menjelaskan yaitu yang namanya tawaf. Yahrumu alal haid wan nufasa'i at-tawafu bil Ka'bah. Ini jelas sekali ya, bahwa tawaf itu haram bagi orang yang sedang haid dan sedang nifas. Dalilnya di sini qauluhu alaihi salatu wassalam, at-tawaf bimanzilatis salat illa anna Allah qad ahalla fihi nutq. Bahwa tawaf itu seperti salat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan berbicara ketika sallallahu alaihi wasallam Muhammad ketika tawaf. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha. Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang haid dalam keadaan haji, kata Nabi, isna'i ma yasna'ul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Jadi dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Siti Aisyah melarang tawaf. Wa qad ajma'al ulama ala tahrimi at-tawaf 'ala al-haid wan nufasa wa ajma'u annahu la yasihhu minhu tawafu fardin wala tatawwu'in. Di sini dijelaskan bukan hanya saja ittifaq di mazhab Imam Syafi'i saja rahimahullahu taala. Ini ijma' di semua mazhab bahwa tawaf itu haram, baik tawaf fardu maupun tawaf sunat. Wa ajma'u anna al-haidha wan nufasa la tumna'u min syai'in min manasikil hajj ma'ada tawaf wa rak'ataih. Ulama pun ijma' bahwa haid dan nufasa itu tidak dilarang untuk melakukan selain tawaf dan 2 rakaat tawaf dari ibadah haji. As-salis wa rabbi masul mashaf wa hamluhu. Ini sudah kita jelaskan secara ijmal kemarin, yaitu bagi orang yang haid dan nifas tidak boleh memegang mushaf dan membawa mushaf. Yahrumu al-haid wan nufasa masul mushaf wa hamluhu liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Wa liqaulihi sallallahu la yamassul qur'ana illa tahirun. Apa yang dimaksud mushaf di sini? Wal muradu bil mushaf kullu ma kutiba li dirasati Qur'anin walau ba'du ayatin mufhimah. Sesuatu yang ditulis li dirasati Qur'anin, untuk membaca Al-Qur'an, ditulis untuk dirasah Qur'an ya. Walau ba'du ayatin mufhimah, walaupun sebagian ayat saja. Ini sebagian ayat saja seperti di wafak ya, seperti di banyak lah di masjid gitu, itu termasuk mushaf juga suka ditulis, ada pakai triplek atau apa gitu. Wa yahrumu masul mushaf walau bi khirqatin. Tidak boleh yang haid memegang mushaf walaupun bi khirqah. Itu dengan khirqah, dengan lawon. Kita memegang mushaf yang haid itu tidak boleh tetap. Wa yahillu hamdul mushaf ma'amti'atin in qasadal hamilu al-mata'a wahdah. Gimana kalau mushaf tersebut dimasukkan ke dalam tas? Di dalam tas bukan hanya mushaf saja, tapi di sana ada yang lain. Nah, kata di sini kalau yang hamil yang memegang mushaf itu, yang membawa mushaf itu diniatkan untuk membawa mata,
Apa mata itu? Yaitu benda selain Al-Quran di situ, maka itu diperbolehkan. Wa amma in qasadal mushafa wahda fayahrum. Adapun ketika berniat untuk membawa mushaf saja di dalam tas tersebut, sedangkan keadaan dia dalam keadaan haid, maka itu hukumnya haram. Jadi bagaimana niat? Ini termasuk pada kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Kita lanjut. Wa amma in qasadal mushaf wal mata' ma'an aw lam yaqsid syai'an fayahillu indal alamati ramli khilafan lil alamati Ibnu Hajar. Oke, kita lanjut. Gimana kalau yang membawa itu dia mempunyai niat untuk membawa mushaf, juga sekaligus niat untuk membawa selain mushaf daripada barang yang ada dalam tas masalah. Bagaimana? Atau lam yaksid syai'an, atau tidak mempunyai niat membawa dari keduanya tersebut, fayahillu indal alamatir ramli. Menurut Al-Imam Syamsuddin Ramli boleh. Badrun, menurut Al-Imam Syamsuddin Ramli boleh, sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak boleh. Biasanya kalau Imam Syamsuddin Ramli dan Ibnu Hajar, di kita ini ngambil Ibnu Hajar seperti ulama Hadarimah. Tapi kalau di Mesir ngambil adalah Al-Imam Syamsuddin Ramli. Biasanya kalau diucapkan Ar-Ramli itu adalah Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, yaitu yang mempunyai Nihayatul Muhtaj, syarah daripada Minhaj. Nah, beliau punya ayahnya seorang ulama besar, yaitu punya gelar Syihabuddin Ramli. Ya, ada fatwa Ramli, itu fatwa daripada ayahnya, yaitu Syihabuddin Ramli. Jadi ada Syihabuddin Ramli, ada Syamsuddin Ramli. Seperti ada Taqiyuddin Subki, ayahnya, dan mempunyai anak yaitu Tajuddin Subki, juga mempunyai adik Bahauddin Subki, juga mempunyai saudara istri yaitu Firah. Semuanya menjadi ulama dan masuk pada thariqah Syadziliyah. Nah, ini masalah niat, termasuk kita kan sering kalau imam lupa, kita memberikan mengingatkan imam tersebut dalam surah misalkan. Nah, ini di kalangan ulama, hampir jumhur ulama mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang saya tahu, itu harus diniatkan zikir. Ya, apabila tidak niat zikir, maka batal salatnya. Cuman Al-Imam Al-Bulqini, beliau dalam fatwanya mempunyai pandangan lain, memilih bahwa ketika niat untuk mengingatkan itu tidak batal, kata beliau. Beda dengan jumhur ulama. Al-khamis al-lubthu fil masjid. Jadi orang yang haid itu haram, yang nifas al-lubthu fil masjid, diam di masjid. Berarti tidak boleh i'tikaf sekaligus. Tidak boleh i'tikaf karena al-lubthu bil masjid haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Untuk yang haid dan bahkan yang junub. Bagaimana kalau kita tidak lubus di masjid tapi mondar-mandir? Mondar-mandir. Wa kadzalika yahrumut taraddudu fil masjid. Begitupun mondar-mandir haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Lianna taradduda yushbihul muksa. Sebab taraddud itu, pulang pergi, itu sama saja dengan muks. Apa muks? Seperti dengan diam saja. Ya, kita kalau ingat sama seseorang kan biasanya mondar-mandir tuh. Ya, bayangannya mondar-mandir. Itu juga bisa dikatakan muks. Ya. Al-mahabbah qad hallat fi qalbi. Nah, padahal tidak selamanya hanya mondar-mandir saja. Nah, tapi kita bisa mengatakan al-mahabbah qad hallat fi qalbi. Yang keenam, as-sadis qiraatul Quran biqasdil qiraah. Yahrumu 'alal haid wan nufasa qiraatul Quran. Yang haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh. Nah, kalau orang yang dihukumi haid apa istihadhah tapi mutahayyirah, bingung. Ulama nih yang bingung menghukuminya. Biasanya kalau istri yang di KB seperti itu. Maka ya bagusnya bagi para istri, ini ada yang ikutan dari para kaum akhwat, tidak boleh di KB. Ya, di KB itu hukumnya sebagian ulama membolehkan, tapi Al-Imam Abu Makhramah seperti dalam Fatwa Baqusyair, beliau was-shawab haruma. Ya, qaul yang was-shawab hurmatuhu, yang qaul yang betul wal haq kata beliau hurmatu haram. Ya, yang ikhtilaf itu boleh dan tidak boleh, ya, itu ketika orang tersebut ya, selamat dari gangguan, misalkan ini KB-nya tidak merubah kepada darah, sirkulasi darah, sehingga tidak menjadikan dia nanti istihadhah. Kalau menjadikan dia istihadhah itu memadaratkan pada agama lebih daripada urusan dunia, bisa jadi haram. Apalagi setelah berubah tersebut, wanita tersebut tidak mengetahui hukum istihadhah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita misalkan tidak mau punya anak dulu, nah di sana ulama ada menawarkan membaca ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlin azim. Wallahu dzul fadlin azim. Itu bisa dibaca sama laki-lakinya, juga bisa dibaca sama istrinya. Insyaallah selagi membaca ayat itu setiap sholat, maka tidak akan dikaruniai anak katanya. Tapi ini termasuk ikhtiar. Kalau menurut ulama sufi jangan seperti itu. Kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Karim, Al-Jawad, Al-Hakim, Maha bijaksana. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada seseorang semua takdir, baik punya anak atau tidak, apa saja, melainkan di situ ada khirah, ada keputusan yang sangat bijaksana, sangat baik dunia wa akhiratan. Lanjut. Wa inna ma tahrumu qiraatul Qur'an bisyurutil atiyah. Haramnya baca Quran itu dengan syarat pertama biqasdil qiraah wahdah au ma'a ghairiha. Hanya niat membaca Al-Qur'an atau serta selain membaca Al-Qur'an. Fa in lam taqsidil qiraah, apabila membacanya tidak meniatkan qiraah, yaitu membaca Al-Quran seperti zikir, mawa'id, qasas, tahassun, walam taqsid mahal qiraah lam yahrum sama sekali. Maksud tahassun di sini, ini kemungkinan besar di kitab ini tahassun adalah untuk menjaga, ya bukan untuk menjaga hafalan. Kalau di sini menjaga seperti baca kursi karena gangguan santet, fa'aqal haqqa batala ma kanu ya'malun. Nah, itu membaca untuk penjaga. Wa idza atlaqat bi an lam taqsid syai'an fakadzalika la yahrum. Kalau kita membaca saja, tidak niat mawaid, tidak niat qasas, tidak niat membaca Al-Qur'an, tidak niat zikir, maka diperbolehkan juga. Kedua, kauniha bil lafzi bihaitsu tusmi'u nafsaha. Membaca yang haram itu ketika sekira-kira bacaannya kedengar oleh sendiri. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bacanya cuman isyarah saja dengan mulut, enggak bacanya. Ya, yang dawam birdul latif, baca seperti itu ketika Al-Qur'annya. Begitu bacanya, seperti orang lagi wiridan ya. Seperti orang lagi wiridan mengejar target, biasanya bacanya seperti itu. Seperti itu. Dulu saya punya teman wirid ayat kursi 3000 dari setelah subuh sampai jam 1 siang. Wiridnya seperti itu. Begitu. Lanjut. Walihadza fala yahrumu ijra'ul qira'ah 'alal qarbi min ghairi tahrikil lisan wa kadzalika an-nadharu fil mushaf min ghairi tahrikil lisan. Begitu. Tahrikil lisan ini maksudnya untuk kedengaran ya. Kalau sekedar tahriknya seperti tadi, nggak ada suaranya, kedengaran di sini nggak apa-apa. Wa ajma'al fuqaha wa ala jawazi tasbih wa tahlil wa sa'il adhkar ghairil qur'anil haid wan nufasa.
hukumnya ijma' fuqaha ahli fikih dari berbagai madhab bahwa baca tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain itu boleh. Bahkan bukan sekedar boleh, dianjurkan. Yang zikir itu terus dianjurkan, di mana-mana harus zikir. Bahkan yang zikirnya sedikit adalah ciri munafik. Cirinya bukan kata ulama lain tanda munafiknya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkuruna illa qalila. Ketujuh, puasa. Ajma'atil ummatu ala tahrimis shaumi 'alal haidi wan nufasa wa 'ala annahu la yasihhu shaumuha. Ijma' ummah, ya, bahwa yang haid dan nufasa itu haram puasa. Yang haid, yang nifas itu haram puasa, dan haram juga tidak sah puasanya. Dalilnya itu dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat fadalla ala annahuna kunna yuftirna. Ini bahasa berarti istri itu wajib berbuka, yaitu tidak boleh berpuasa ketika datang haid atau nifas. Kedelapan, at-talaq yahrumu talaqul haid fi. Tidak boleh mentolak orang yang sedang haid karena akan menyiksa perempuan. Kenapa menyiksa? Di mana nanti sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan lama dia mempunyai iddah, ya. Karena mereka pun kaum akhwat itu mempunyai syahwat seperti halnya laki-laki mempunyai syahwat. Illa annaha, hanya saja perempuan itu mempunyai sifat burudah, yaitu dingin, kata ulama. Sedangkan laki-laki mempunyai sifat hararah, yaitu panas. Dengan tersebut, maka dalam hikmah tersebut, ini hikmahnya, kata ulama sebagian, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki at-ta'addud bi khilafil mar'ah. Seperti itu. Di sini ada Al-Qur'an dalilnya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wa makna ayat idza aradtumut talaq fatalliquhunna li'iddatihinna ay li awwaliha bi ayyakunu talaq bi tuhrin lam tumassa fi. Nah, di sini kalau mentolak yang sunni itu, ya, yang tidak haram, itu tolak di dalam keadaan suci, yang dalam suci tersebut tidak dijima. Kalau dijima dulu belum mendapatkan haid, nah itu juga sama, dilarang. Setelah mendapatkan haid belum dijima, ditolak. Nah, itu sunni itu. Tidak apa-apa seperti itu. Tidak apa-apa. Litafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa qauluhu ta'ala wa ahsul iddah ay ihfadhuha lituraji'u qabla faraghiha. Walamma talaqa ibn Umar imra'atahu wa hiya haidun amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi raj'atiha wa imsakiha hatta tathura wal illa fi dzalika annaha tatadarrar bi tulil iddah. Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, ketika mentalak istrinya sedangkan istrinya ketika haid, maka Nabi suruh menrujuknya, ya, sehingga suci dulu. Kenapa? Karena kalau ditolak ke dalam keadaan haid itu tatadarrar. Ya. Wa kadza yahrumu alaihi an yutalliqaha fi tuhrin jam'a fi. Sudah ini tadi. Wa inna ma yahrumu talaqul haid in lam tabdzul malan fi muqabilit talaq. Itu pun haram ditolak wanita ketika haid itu apabila wanita ini tidak memberikan harta, yaitu fi muqabil tolak, untuk membayar tolak. Yaitu suka dinamakan dalam fikih apa namanya? Khulu. Tolak khulu. Nah, kalau tolak khulu ini termasuk tolak bain, maka dalam keadaan tolak khulu itu dia boleh ditolak walaupun dalam keadaan haid. Yang kesembilan, al-murur fil masjid in khafat talwithahu. Ya, melewat ke masjid, ya, itu tidak boleh. Ya, apabila khafat. Khafat itu in khafat talwithahu, ada kemungkinan bisa mengkotori masjid. Seperti itu.
Maka tidak boleh. Saya sudah katakan tadi, ini tidak hanya yang haid saja. Ya, selain haid pun kalau ada ihtimal bisa mengkotori masjid, kita melewati, kita membawa apa, atau kita sedang keluar darah dengan misalkan luka atau apa, sama, itu pun haram. Ajib, Yan, ajib. Subuh-subuh ngaji. Lanjut. Wa mithlul haid wan nufasa kullu dhi khabatin yukhsha minhu tahwil masjid fa in aminatul masjid kuriha. Kalau bagaimana? Tidak akan. Zaman sekarang sudah ada softtek. Softtek dari yang murah, yang gatal, sampai softtek yang mahal. Seperti itu. Nah, kalau aman, itu hanya dimakruhkan saja. Hanya dimakruhkan saja. Yang ke-10, mubasyaratu ma baina surrah wa rukbah, menggauli istri yang inti. Itu pun diharamkan. Ajma'al fuqaha ala tahrimi waqtil haid liqaulihi ta'ala. Sudah kemarin dibaca wal hadis sahih wa fi dzal qala syai'an fa dzalika faqad ata kabiratan. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang menjima perempuannya sedangkan dalam keadaan haid, maka itu ada termasuk dosa besar. Seperti itu. Wa kadzalika tahrumul mubasyarah fi ma baina surah wa rukbah wa dzalika li hadits Ibnu Umar alladhi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bi makna qala sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li rajul min fa yahidun fa qala ma fawqal izar. Ma fawqal izar. Ya, ini Nabi mengatakan bahkan haram juga, bukan sekedar mengwatinya. Seperti ya, istimna dalam ya apa? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, ya bahasanya gimana ya? Pokoknya bukan inti lah. Tapi hampir inti seperti itu. Itu juga haram. Ini menurut tafsiran seperti ini. Ada lagi yang sebagian yang mengharapkan khusus ya jima saja, seperti itu. Wa fil hadis an Aisyah qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha amaraha an tatazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Siti Aisyah mengatakan kanat ihdana, karena Nabi mempunyai lebih dari satu istri. Kanat ihdana, salah satu di antara kita, maksudnya istri Nabi, idza kanat haidan, ketika sedang haid, fa arada Rasul yubashiruha. Nah, Rasul ketika ingin menggaulinya, amarha antatazira fi fawri haidatiha. Ya, ketika haid tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh memakai izar, pakai sarung. Terus baru summa yubashiruha. Ini Nabi memberikan contoh. Kata Siti Aisyah, wa ayyukum yamliku irbah kama kana Nabi yamliku irbah? Siapa di antara kita yang paling memiliki, yang paling menguasai irbah, yaitu hajatnya, seperti Nabi menguasai itu. Nabi pun berhati-hati, apalagi kita. Begitu. Karena Nabi Muhammad SAW lebih makhluk yang paling bisa menjaga hawa nafsunya. Tiada duanya. Wa ikhtalafa fuqaha'una asy-Syafi'i hal tahrumul mubasyarah amil istimta. Ikhtilaf fuqaha ulama Syafi'iyah, apakah yang haram itu mubasyarah, apa istimta? Mubasyarahnya yang haram itu apa istimtanya? Kalau istimtanya haram ya itu sepertinya lebih umum. Faqala ba'dhum innama tahrumul mubasyarah. Mubasyarahnya yang haram itu. Wa bina'an alaihi fayahrumu al-lamsu sawa'an kana bisyahwatin aw biduniha dunan nadhar walau bisyahwatin. Di sini antara mubasyarah dan istimta, maaf sekali lagi, antara mubasyarah dan istimta, kirain saya mubasyarah itu adalah kinayah kepada jima, seperti dalam ayat aula mastumun nisa. Yang membaca ayat aula mastumun nisa pakai la masa yulamisu mulamasatan, kinayah pada jima. Kalau tidak salah ini adalah qiraat yang dibaca oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kalau Imam Syafi'i qiraat Ibn Katsir, kalau nggak salah ya, sudah turul ahdi ya. Bacanya aulamastumun nisa gitu, aulamastumun nisa. Kalau lamastum jadi batal wudu hanya dengan lamsun saja, lamastumun nisa. Makanya Imam Syafi'i membatalkan. Tapi kalau lamastum mulamasa
maksudnya ini kinayah pada jima. Jima yang membatalkan wudu tersebut. Adapun hanya lamastum tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, ini mubasyarah di sini mutlak ya, mutlak. Mubasyarah yang haram itu apa? Istimta ya. Apa istimta bahasa Indonesianya? Istimta itu bahasa Jawanya ngalap suka ya. Nah, faqala ba'dhum haram tu mubasyarah. Ketika haram mubasyarah, maka haram apa namanya? Al-lamsu. Lamsu nyabak ya. Nah, nyabak bahasana sawaun kana bisyahwatin au biduniha duna nazar walau bisyahwatin. Kalau melihat istri walaupun pakai syahwat itu tidak haram. Tetapi kalau memegang istri maupun pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat, ketika istri tersebut haid, maka menurut sebagian ulama haram. Haram. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama lagi mengatakan bihurmatil istimta'i fi ma baina surra wa rukbah. Yang haram itu istimta. Makanya ke dalam keadaan fayahrumun nadhar wal lamsu bi syarti ayyakuna bi syahwatin. Maka ketika hurmatil istimta fi ma baina surra wa rukbah, fayahrumun nadhar wal lamsu bi syarti ayyakuna bi syahwatin. Istimta di sini juga umum. Maka baik nadhar apalagi lamsu dengan syahwat itu pun haram katanya. Ya kan enak juga kan kita kalau memandang pakai syahwat itu secara syahwat ya, enak begitu. Enak. Seperti itu. Istimta. Jadi istimta di sini lebih umum. Hatta dengan nadhar kalau pakai syahwat itu istimta, haram juga. Lanjut. Al-hadiya asyara at-taharatu bin niyati ta'abbud. Taharah mandi dengan niat ibadah. Itu seperti mandi sunnah ya. Haram sama. Idza hadatil mar'ah haruma 'alaiha tahara bin niyati ta'abbud ma ilmiha bi annaha la tasihhu fata'samu li annaha mutala'ibatun bil ibadah. Kalau tahara bin niyati ta'abbud sedangkan dia tahu ya tahara bin ta'abbud bi annaha la tasih itu tidak sah, maka dosa perempuan tersebut ketika tahara bin ta'abbud karena mutala'ibah bil ibadah ya, menjadikan permainan untuk ibadah. Ini tidak halnya seperti orang yang mutalabbis bi ibadatin fasidah. Nah, itu haram mutalabbis bi ibadatin fasidah. Seperti gimana? Contoh maaf nih contoh. Kita sholat di saf pertama nih. Allahu Akbar. Setelah kita di tengah-tengah, waduh betul. Ini baru 1 rakaat nih. Jajaran ke-1 sudah penuh, kedua udah penuh, ketiga juga penuh. Saya tadi batal. Jadi saya tidak punya wudu. Daripada malu diterusin aja. Hah? Daripada malu kita terusin aja sholatnya. Daripada malu diterusin aja sholatnya. Nah, ini disebut at-talabbus bi ibadatin fasidah, haram hukumnya. Haram. Beda lagi dengan haji. Haji itu kalau pasif tetap dilanjut. Jadi at-talabbus bi ibadatin fasida dalam haji ini seakan-akan ini kaidah ini tidak berlaku. Seperti itu. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min annaha la tasihu taharatul haid huwa fi taharatin li raf'i hadatsin sawa'un kanat wudu'an aw ghuslan. Wa amma taharatul masnunah lin nadhafa kal ghusli lil ihram wal uquf war ram bil jamarah fa masnunatun lil haid bila khilaf. Tahara yang diharamkan bagi orang yang haid itu tahara untuk menghilangkan hadas, baik wudu ataupun mandi wajib katanya. Iya, berarti yang sunnah enggak masuk. Wa amma taharatul masnunah lin nadhafah, adapun taharah yang sunnah untuk membersihkan. Tapi ini ada masnunah lin nadhafah untuk membersihkan. Kal ghusli lil ihram wal wuquf wa ramil jamarah fa masnunatun, itu juga sunnah. Kalau begitu sunnah ya, lil haid bila khilaf. Jadi kita garis bawahi yang haram itu taharah bin niyati ta'abbud limadza? Li ajli raf'il hadas. Li ajli raf'il hadas. Kalau tidak li ajli raf'il hadas, maka hukumnya boleh. Ya, boleh.
Wa yadullu alaihi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah hina halat isna'i ma yasnul hajju ghairu alla tatuf. Ghairu alla tatufi. Hadis ini sudah kelewat. Lakukanlah yang semua yang dilakukan oleh orang yang haji, hanya kamu tidak boleh tawaf, kata Nabi. Berarti termasuk mandi juga. Nabi tidak mengharamkan mandi sunnah lil ihram. Termasuk seperti itu. Berarti boleh. Yang tidak boleh itu adalah raf'il hadath. Khatimatun, ini terakhir nih. Idzan qata'a damul haid wan nifas lam yahilla qabla al-ghusli aw tayammum ghairu shaumi wat talaq. Ketika inqita darah haid dan darah nifas, maka tidak halal sebelum mandi atau sebelum tayamum sebagai pengganti dari mandi selain shaum dan talak. Kalau ditolak boleh walaupun belum mandi. Puasa kan boleh, kalau puasa sunnah ya wajib. Kalau puasa sunnah wajib, kalau puasa Ramadan ya wajib, bukan boleh lagi. Seperti itu. Cuman kalau dijima di waktu itu harus mandi dulu, taharah dulu, mandi dulu. Seperti itu. Nah, Darsus Sadis fil Mustahadah wa ma yalzamuha, ini Darsus Sadis halaman 56, ini pelajaran penting ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur, diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemberitahuan untuk kepada para pendengar, saya sudah siapkan ini selembaran. Ini catatan saya mungkin sudah 5 tahun ke belakang atau berapa tahun, sudah sangat lama. Saya masih kekeh ya dengan pendirian saya tentang masalah haid, tentang masalah ini yang saya tukil. Dulu ada salah satu alumni Ahqab dari Kalimantan yang membantah saya. Saya akan live di FB, ini di FB saya nih. Akan live di FB menjelaskan ini. Saya pengen tahu kalau ada orang yang membantah dengan ilmu, saya akan taslim sebelum saya ceritakan, sebelum saya fatwakan atau jelaskan kepada para peserta di sini. Tapi saya yakin karena ini pun saya dari guru seperti ini dan dalil-dalilnya sudah saya kumpulkan. Wallahu a'lam bishawab.